Wacana kenaikan dana bantuan partai politik kembali muncul di tengah pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah usulan tersebut demi memuluskan pembahasan RUU pemilu yang hingga kini belum mencapai kata sepakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewacanakan menaikkan dana bantuan parpol hampir 10 kali lipat. Dari sebelumnya Rp108 menjadi Rp1.000 per suara. Wacana ini sebenarnya sudah pernah muncul sebelumnya. Tetapi kali ini muncul di saat pembahasan RUU pemilu masih mandek. Muncul anggapan ada transaksi politik dalam rencana ini. Namun Mendagri langsung membantahnya. Menteri Cahyo menilai kenaikan maupun nominalnya masih dalam batas wajar. Itu adalah keputusan pemerintah yang tahun 99 sampai sekarang hanya Rp108. Kan wajar kita naikkan. Yang penting ada laporan pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. KPK mendukung, BPK mendukung. Sekarang tinggal bagaimana, ini kan kecil bantuan. Ini nggak ada hubungannya dengan undang-undang pemilu. Usulan ini pun disambut positif oleh anggota Dewan, tetapi dengan catatan pengawasannya yang harus lebih ketat. Soal usulan kenaikan dana parpol, saya kira itu baik ya, tetapi karena ini menggunakan dana APBN, maka tidak hanya pada pengucuran dananya, tetapi pengawasannya harus lebih ketat. Bahkan saya ada usulan yang lebih maju lagi kepada pimpinan parpol, terserah kesepakatannya di level sampai mana, itu melaporkan harta kekayaan ke LHKPN. Besaran kenaikan dana parpol dihitung dari nilai suara dikalikan jumlah suara di pemilu terakhir. Setiap partai akan memperoleh anggaran yang berbeda berdasarkan jumlah perolehan suara. Kenaikan dana parpol ini juga disambut kritik oleh sejumlah pihak, sebab kenaikan ini dinilai masih memiliki celah yang berpotensi terjadinya penyelewengan. Dan ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Dampaknya nanti orang akan semakin antipati dengan partai politik. Dampaknya itu publik, kalau ada ide untuk menambah anggaran lagi, itu publik tidak akan setuju itu. Kenaikan yang Rp1.000 ini itu tanggung gitu bagi pemerintah gitu. Dugaan kita ini korupsi akan tetap merajalela karena kebutuhan partai masih tetap besar. Dengan orientasi yang tepat, peningkatan dana parpol bisa saja dilakukan untuk makin mempersehat demokrasi di Indonesia. Namun harus disertai pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pemberian sanksi yang tegas jika terbukti terjadi penyelewengan. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Rencana pemerintah menaikkan dana bantuan ke partai politik hingga hampir 10 kali lipat ibarat sebuah angin segar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh partai politik. Pertanyaan yang muncul kemudian, inikah bentuk barter pemerintah terhadap kemandekan pembahasan RUU pemilu? Kita akan mengulasnya malam hari ini, sudah nggak sabar Pak. Ada Mas Arief Wibowo yang merupakan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari fraksi PDI. Anggota Pansus ya, dari RUU Pemilu dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Mas Arief, terima kasih. Mas Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, selamat malam. Malam, Pak Indra. Suryo, dan kemudian ada Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari SMRC, selamat malam. Selamat malam. Mas Jayadi, terima kasih. Saya akan mulai dari pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, yang juga berasal dari fraksi Demokrat. Berikut ini. Memang ini adalah merupakan bagian dari komitmen pembicaraan dari Undang-Undang Pemilu, sehingga kalau itu direalisasi itu pun juga merupakan hal yang menuju hal barangkali nanti pembicaraan Undang-Undang Pemilu juga menjadi lebih mulus lagi, karena memang kita rasakan bahwa apabila ini dana parpol dinaikkan tentunya akan menjadi lebih baik, parpol akan menjadi lebih konsentrasi di dalam pengembangannya, dan parpol akan lebih juga mempunyai keleluasaan yang cukup untuk meningkatkan kemampuannya dan juga untuk meningkatkan elektibilitasnya. Memang ada pernyataan itu bahwa itu adalah bagian dari komitmen ketika lobby-lobby dalam RUU Pemilu. Ya, di Demokrat sendiri seperti itu anggapannya. Komitmen itu jangan diartikan macam-macam ya. Jadi artinya kita memberikan apresiasi kepada pemerintah, kan inisiasi ya pemerintah yang sudah
menaikkan dana dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara. Betul, ya 10 kali lipat lah. Gitu. 10 kali Kelihatannya lipat. gede banget. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya bukan apa-apa. Di Jerman tuh kalau dikurskan kira-kira Rp9.000, ya. Gitu. Bahkan hitung-hitungannya bisa lebih tinggi lagi. Hanya memang kami setuju bahwa ini tidak bisa dalam bahasa daerah tuh sakdek saknyet gitu ya. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Pak Jayadi penelitiannya juga sudah menyampaikan bahwa harus ada struktur yang rapi terlebih dahulu. Ya, dan saya juga setuju bahwa pernyataan Pak Agus Hermanto ini ada komanya sebenarnya harus diteruskan dengan audit. Ya, jadi jangan kemudian itu diterima begitu saja bagi parpol dan parpol kemudian bebas menyalurkan. Saya sepakat tadi statement pengamat yang menyatakan ini bisa jadi korupsi dan lain sebagainya. Ya, tapi memang harus diawasi penggunaannya dan juga harus diverifikasi. Jadi parpol benar-benar nanti tidak mencari, ini yang menarik, tidak mencari dana lain, ya, karena keterbatasan dana yang dia ada. Dengan begitu. Saya insya Allah ya kita husnuzon saja, kita berpraduga baik saja, ini akan baik. Tapi soal komitmen saya kira. Nah itu dia, ini sebenarnya yang ditanyakan itu sebenarnya Mas Roy. Kalau soal dana bantuannya nanti Ya. menjadi persoalan tersendiri. Nah kalau komitmen ya. Tapi ketika ini kemudian dikaitkan bahwa ini seperti memang menjadi bagian dari komitmen, ini itu maksudnya dana bantuan ini Ya. dari komitmen dalam pembahasan RUU Pemilu. Kalau dana bantuan itu memang jadi ada diputuskan anggota dia. kami yang ikut dalam pansus pun berusaha karena kami kan sekarang Partai Demokrat ini kan bukan the ruling party, ya gitu. Jadi ibaratnya juga kami juga bukan partai yang terbesar sekarang. Ya. Jadi kita ngikut saja, ngikut apa baiknya. Nah, Pak Arief lah saya kira yang lebih tahu soal komitmen kalau ada. Tapi saya sekali lagi Ya, percaya. tapi di Demokrat dibahas tidak itu kemudian sampai ada pernyataan dari Pak Agus Hermanto, itu kan posisinya cukup tinggi wakil ketua DPR. Betul, betul. Apakah memang sebenarnya ketika pernyataan itu disampaikan di Demokrat sendiri dibahas tidak? Oh, akan dibarterin dengan Enggak, sama sekali enggak. Kita sih berusaha berpraduga baik sekali lagi, ya. Jadi moga-moga memang agar tidak pembahasannya lebih mulus tadi kalau kita mau kita lihat tadi pernyataan. Nah, dari saya kira jangan sampai kita berpikir begitu dan kita juga berbeda. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi kita juga tetap berharap bahwa RUU Pemilu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, ya, tidak ada barter-barteran. Karena jangan sampai kalau sebuah undang-undang sudah diawali dengan niat barter semacam itu pasti tidak bagus. Jadi sekali lagi fraksi Partai Demokrat di DPR yang ikut dalam pansus ini itu akan berusaha benar mengawal ini tidak ada barter-barteran. Oke, kan kita sengaja menghadirkan memang Mas Roy juga dari karena pernyataan dari Pak Agus Hermanto itu mengatakan ada dugaan. Pak Jayadi juga sempat menganalisis kemungkinan ini terkesan ada kaitannya dengan RUU Pemilu begitu. Indikasinya apa kira-kira Pak Jayadi? Ya karena sebetulnya wacana tentang menaikkan dana parpol itu kan sudah lama ya. Nah, yang tepat itu sebetulnya memasukkan wacana menaikkan dana parpol itu dalam kerangka reformasi partai, terutama sistem keuangan partai dan sistem kepartaian kita secara lebih luas. Itu artinya harusnya menaiknya dana parpol atau perubahan dana parpol itu harusnya berada dalam kerangka pembahasan undang-undang partai politik seharusnya. Nah, tapi kemudian ini tiba-tiba muncul, tapi putusannya maksudnya sekarang ini dari pemerintah ya, bukan setelah pembahasan dengan DPR, meskipun itu ada kewenangan pemerintah juga dalam timing yang sangat berdekatan dengan Keputusan. Kesulitan, bukan kesulitan ya, masih agak mandeknya pembahasan mengenai undang-undang pemilu, terutama perbedaan antara keinginan pemerintah untuk tetap adanya presidensial threshold 20% dengan keinginan beberapa partai atau sejumlah partai yang tidak cocok. Nah, wajar saja kalau kemudian ada kesan seperti itu, termasuk apalagi partai kami, gitu. Termasuk partainya Pak Roy Suryo. Kesan seperti itu pasti tidak bisa dihindari gitu. Apalagi kemudian ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR yang tentu pernyataannya tidak sembarangan begitu. Nah, sekali lagi, saya pribadi tidak anti menaikkan subsidi partai politik. Saya malah mendukung itu, Tetapi dia harus diletakkan dalam kerangka reformasi sistem kepartaian kita supaya satu, sistem keuangan partai politik kita lebih sehat. Dia tidak tergantung hanya kepada sekelompok orang di dalam partai. Kalau itu terjadi, maka kemudian reformasi internal, terutama demokrasi internal partai politik bisa diperbaiki. Kalau itu juga terjadi, maka hubungan partai dengan masyarakat akan juga lebih baik gitu. Jadi sebenarnya dugaan ini kesan adanya barter itu berarti hanya dilandaskan pada soal masalah timing. Kalau masalah timing berarti kan tidak terlalu signifikan sebenarnya. Ya, tapi kan ada pernyataan dari anggota DPR, dari Wakil Ketua DPR yang tentu mengalami proses
konsultasi dengan pemerintah ya atau lobby-lobby dengan pemerintah dan seterusnya gitu. Dan di situ kan pasti muncul, dan saya kira wajar saja kalau kemudian masing-masing pihak itu mencoba mencari faktor-faktor apa atau tawaran-tawaran apa ya yang lobby-lobby politik apa yang memungkinkan agar sebuah kesepakatan bisa terjadi. Itu wajar saja. Tetapi sekali lagi dalam konteks pendanaan partai politik ini, kalau kita ingin menaikkan subsidi pemerintah kepada partai itu baik menurut saya. Tetapi sekali lagi kerangkanya bukan sekedar untuk transaksi atau barter dalam rangka memuluskan undang-undang pemilu misalnya. Dia harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas. Nah, untuk itu kita harus bertanya sekarang gimana tuh nasib rancangan undang untuk revisi undang-undang tentang partai politik. Saya lihat di website DPR itu revisi undang-undang partai politik masuk dalam prolegnas. Tapi saya entah saya yang kurang cermat mencari tidak menemukan sudah sampai tahap mana pembahasannya atau berada di posisi mana itu. Itu artinya subsidi peningkatan subsidi itu lebih banyak karena inisiatif pemerintah. Nah, inisiatif pemerintah itu kan tidak bisa datang ujuk-ujuk. Ada alasannya kan gitu. Ada alasannya. Salah satu alasannya pastilah karena secara berdasarkan timing itu dan berdasarkan pernyataan dari RUU pemilu akhirnya ada kaitannya dengan pemilu. Begitu cara menganalisisnya. Itu menjadi tidak sehat begitu ya kalau memang kemudian memang dikaitkan kemudian dengan RUU pemilu begitu ya. Iya betul. Karena kerangkanya itu apa? Itu yang paling penting. Kalau pemerintah mengatakan ketika saat itu mengatakan sedang membahas revisi undang-undang partai politik, maka itu pas di situ masuk di situ. Kan menurut yang saya tahu bahwa sejak setahun lalu itu semacam ada keinginan dari partai-partai pemerintah untuk membahas RUU pemilu, RUU partai politik dan RUU MD 3 itu bersamaan atau berada dalam satu sinkronisasi. Sehingga karena mungkin saja yang dibahas di RUU pemilu itu terkait dengan yang ada di partai politik. Tapi itu kan tidak terjadi. Lebih fokus hanya pada pemilu. Gitu. Baik, bagaimana Mas Arief sebagai salah satu anggota pansus RUU pemilu nih? Ketika ini dikaitkan adanya kenaikan dana bantuan partai politik, kebetulan kan kalau kita lihat Menteri Dalam Negerinya juga dari PDI Perjuangan dan pemerintah Mendagri juga dalam hal ini memang juga dalam RUU pemilu posisinya adalah tetap ada presidensial threshold dengan 20% tadi begitu. Mungkin tidak ini kemudian maksudnya apa tanggapan dari PDI Perjuangan kalau dikaitkan dengan kalau itu namanya kalau bahasanya di daerahnya Mas Roy Suryo itu Jogja otak atik gatuk. Jadi begini, kita ini sering lupa. Tapi benar tidak ada komitmen seperti yang dikatakan oleh Pak Agus? Saya mau cerita dulu. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Sejak pemerintah Jokowi dilantik jadi presiden, kemudian dibentuk kabinet, Menteri Dalam Negeri pernah mengusulkan tentang bantuan dana partai politik yang ditingkatkan secara global untuk seluruh partai politik kurang lebih 1 triliun. Itulah kemudian memantik pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan lain sebagainya. Intinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama menyangkut keuangan negara. Tetapi substansinya bukan sekedar soal uang. Substansinya adalah sebenarnya agar mendorong kepada partai politik itu terbebas atau bukan relatif terhindar dari urusan-urusan yang berbau koruptif ya. Nah, itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan sekarang ya? Di Komisi 2 sebenarnya hal tersebut sudah diajukan, tetapi lagi-lagi jawaban pemerintah adalah menimbang dari aspek keuangan negara. Apalagi Menteri Dalam Negeri selalu rujukannya adalah Menteri Keuangan ya. Kalau Menteri Keuangan sebagai bendahara negara menghitung-hitung masih belum memungkinkan, maka tidak mungkin ditingkatkan. Nah, semuanya itu diatur di dalam undang-undang partai politik. Jadi tidak ada yang urgen kalau hanya bantuan dana partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sudah menyebutkan bantuan partai politik. Peraturan pemerintah pada masa Presiden SBY juga sudah mengatur, PP Nomor 5 Tahun 2009. Begitu pula dengan Permendagrinya. Nah, soal besaran angka adalah diserahkan kepada pemerintah. Nah, kemarin kembali muncul lagi adalah pada saat kita membicarakan bagaimana membangun sistem kepemiluan yang murah. Ya, satu caranya adalah serentak berbasis pada putusan MK. Apakah cukup dengan serentak? Tidak. Nah, maka harus ada dorongan kepada partai-partai agar lebih mandiri dan murah supaya terhindar dari upaya-upaya yang sifatnya transaksional, korupsi itu dengan memberikan subsidi pada partai politik untuk ditingkatkan.
Tetapi begini, saya ingin katakan pada tahun 2099 sampai dengan 2004 pada masa presiden. Sebentar Mas, jadi tadi memang konteksnya adalah ketika membahas RUU pemilu tersebut ya, bagian dari itu ya? Enggak, bukan bagian dari itu. Bukan bagian dari itu. Pada saat bersamaan salah satu muncul bagaimana dong memurahkan pemilu sementara partai politik sendiri sedang dalam situasi yang sulit. Begitu loh. Tentang keuangannya. Perlu ditingkatkan subsidinya dan lain sebagainya. Itu bagian saja. Nah, tapi memurahkan pemilu itu memang dalam konteks membahas RUU pemilu kan memang sistem pemilu kita kan mahal. Sistem pemilu yang mahal kan tidak sehat bagi demokrasi kan kira-kira begitu. Nah, bersamaan dengan itu kemudian muncul wacana tersebut, tetapi tidak dimungkinkan wacana itu masuk dalam norma di dalam rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Mengapa? Karena dia hanya merupakan kodifikasi dari 3 rancangan undang-undang, yaitu undang-undang tentang penyelenggara pemilu, undang-undang tentang pileg, undang-undang tentang pilpres. Nah, kami juga mengingatkan pemerintah tidak perlu repot bicara kalau hanya soal bantuan dana partai politik melalui perubahan undang-undang partai politik. Tidak ada urgensinya. Apa? Rubahlah PP nomor 5 tahun 2009 ini. Gitu loh. Perlu sampai undang-undang. Nggak perlu sampai undang-undang. Nah, baik. kita bertanya kemudian kalau pemerintah mau mendorong partai politik lebih mandiri bisa diawasi dengan baik karena menggunakan keuangan negara selama ini dana bantuan partai politik baik dari APBN dan APBD itu diaudit Mas, dilaporkan. Maka ada banyak kasus di mana pengurus partai politik tidak akuntabel di dalam mempertanggungjawabkan dana itu ya masuk penjara dia karena uang rakyat begitu. Jadi nggak perlu khawatir, itu ada mekanismenya, ada Permendagri, ada peraturan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Hanya soalnya kalau masih Rp108 per pemilih hasil suara pemilihan umum saja ya. itu kemudian diberikan pada partai politik, yaitu jumlah yang sangat kecil. Zaman Bu Mega dan Pak Gus Dur almarhum saja sudah Rp1.000. Kalau sekarang dibahasakan naik 10 kali lipat itu kembali Rp1.000. Oh ini kembali, lebih tepatnya kembali ya. Iya. Nah sementara inflasinya dari waktu ke waktu itu diturunkan siapa waktu itu? Kenapa? Waktu itu ya tanya Mas Roy Suryo. Tapi mungkin ada alasan-alasan keuangan saat itu. Acuannya ini masih tahun 2004-2009 Mas. Di PP ini cukup merubah PP-nya. PP nomor 5 tahun 2000. Jadi korelasi disebutkan tadi ada kaitannya dengan RUU pemilu malah tidak. Karena sebenarnya cukup merubah PP pun itu bisa. Dari waktu Menteri Dalam Negeri dilantik Pak Cahyo, rapat-rapat di Komisi 2 sudah menyampaikan itu gitu. Dan kebetulan ICW juga salah satu yang mendorong KPK juga untuk 3 fungsi KPK juga untuk apa sih? Untuk pendidikan politik, untuk sekretariat dan administrasi. Saya tambahin sedikit ya. Dan kenapa Pak Agus Hermanto sebagai Wakil Ketua DPR setuju? Ya, karena memang sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau dulu katakanlah dihitung itu cukup Rp108 dan sekarang juga, Mas. Dan nggak cukup. Sekarang pun Rp1.000 pun nggak cukup. Dan sekarang pun sebenarnya yang paling menikmati ya partainya Pak Arief ini ya kan yang semakin besar angkanya, semakin besar suaranya karena suaranya paling banyak. Paling banyak ya sebenarnya paling diuntungkan. Ya, tapi kan konteks dari Pak Agus Hermanto tadi itu menyatakan ini ada bagian dari komitmen itu yang kemudian menjadi publik bertanya-tanya jangan-jangan RUU pemilu. Ini itulah yang saya maksud bahwa itu berarti kan dinaikkan 1.000 itu juga tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap kemandirian keuangan partai politik atau kesehatan keuangan partai politik. Itu artinya dampaknya nggak banyak. Begitu toh? Itu berarti hanya dengan berpedoman pada peraturan yang ada sekarang itu tidak cukup untuk membuat partai politik sehat melalui reformasi sistem keuangannya. Begitu. Nah, karena itulah karena ya hanya menjadi kewenangan pemerintah pada saat ini berdasarkan undang-undang yang ada dan PP yang ada, maka menaikkan subsidi keuangan partai politik saat ini tanpa kerangka yang lebih diperbaiki sistematik itu tidak akan memperbaiki sistem kepartaian kita gitu loh. Kalau memang tujuannya itu. Maksudnya kalau kerangka itu harusnya bagaimana? Yang kerangka yang tepat itu harusnya bagaimana? Tidak hanya dananya saja, subsidinya naik, tapi di situ ada. Pertama begini, kalau pertanggung jawabannya jelas semua ini diatur. Itu bisa kalau itu tidak masalah. Gini, angka berapa yang diperlukan supaya subsidi negara itu bisa mempengaruhi kesehatan demokrasi internal partai politik misalnya. Angka berapa yang diperlukan? KPK bilang perlu 50%. Banyak LSM bilang 30%. Itu memerlukan kajian. Kajian itu harus masuk di dalam pembahasan yang lebih luas. Bukan hanya berdasarkan peraturan yang ada sekarang. Karena dengan peraturan yang ada sekarang, itu tidak bisa mencapai tujuan tadi. Memperbaiki sistem kepartaian itu. Tidak bisa. Nah kalau
yang ada sekarang itu tidak bisa memperbaiki sistem yang ada, lalu kemudian uangnya dinaikkan subsidi itu, jadi tujuannya untuk apa itu? Ya kan? Kemudian sampailah kepada soal dugaan RUU pemilu wajar tadi. saja, karena ini kan kewenangan pemerintah. Pemerintah bisa menggunakannya secara politik sebagai bagian dari bargaining, wajar saja, itu biasa dalam transaksi politik. Kalau begitu pertanyaan lanjutannya begini, kalau memang kemudian tetap jadi dan berdasarkan hanya merubah PP saja tanpa ada kerangka dikaitkan dengan rancangan reformasi sistem kepartaian dan partai kita dalam revisi undang-undang partai politik bukan revisi undang pemilu. Kira-kira nanti Demokrat akan berubah jadi setuju ada presidensial threshold tidak, Mas Roy? Kita jawab setelah jeda ya. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kita masih berbicara tentang dugaan adanya barter. Tadi memang sudah sempat dibantah dan sudah ada penjelasannya. Tetapi begini, ketika Pak Agus Hermanto, kembali ke pernyataan Pak Agus Hermanto, ini newsmakernya Pak Agus Hermanto sebenarnya ini, mengatakan ya itu adalah bagian dari komitmen untuk membahas RUU pemilu, kalau memang ada dan pembahasannya akan lebih mulus, begitu, kurang lebih pernyataannya begitu. Tapi begini Bang Rey, kalau memang kemudian tadi memang Demokrat juga setuju adanya kenaikan dana bantuan ini, kalau bahasanya Mas Arief bukan kenaikan, itu kembali ke 1.000, zamannya Pak SBY aja turun 108. Supaya tidak digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah waktu itu, gitu loh. Nah, kira-kira Demokrat berubah nggak nanti dalam soal Demokrat sangat konsisten. Ya, jadi artinya ketika kondisi ekonomi yang katanya sekarang lebih baik, ya Bu Sri Mulyani kan juga bilang katanya lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Ya, lebih baik kalau Mas Roy sekarang terserah masyarakat lah gitu yang menilai. Ya, gitu. Katanya lebih sederhana sekarang. Ya, lebih sederhana cara berpikir mungkin. Nah, gitu. Jadi artinya kenaikan ini itu sudah sesuai. Dan makanya kami setuju itu untuk pendidikan politik. Jadi supaya lebih sehat. Supaya nanti misalnya orang itu masuk dalam partai politik tuh dilihat kualitasnya, dilihat kapabilitasnya, tidak dilihat isi tasnya, gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, tidak ada hubungannya dengan pembahasan soal presidential threshold. Itu yang paling utama ya. Kami dari fraksi Partai Demokrat dan teman-teman yang ada di dalam pembahas itu tetap mengatakan seberapapun angkanya presidential threshold, itu nanti pasti akan menjadi pertanyaan. Karena angkanya muncul dari mana? Pemilunya bersamaan, ya kan? Jadi artinya pileg dan pilpresnya bersama. Kalau digunakan angka lama, ini aneh juga gitu loh. Itu pernah kita diskusikan. Jadi artinya ini totally different, tidak ada hubungannya. Kalau misalnya Pak Agus tadi mengatakan begitu, ya sebagai wakil ketua DPR, beliau memang harus mengatakan. Tapi kan tadi sempat disinggung juga sama Mas Arief bahwa ketika berbicara tentang pemilu murah, di situ ada juga dibahas tentang bagaimana pemilu murah tapi parpolnya sendiri susah begitu kan, maksudnya begitu kan Mas Arief. Ya, nah itu terkait langsung atau tidak sebenarnya Mas? Dibahas secara detail kemudian sampai akhirnya ngomongin bantuan dana parpol tidak sebenarnya? Itu mengingatkan rapat-rapat kerja antara Komisi 2 dengan pemerintah yang sejak lama sudah bersepakat seluruh fraksi dengan pemerintah. Oh, hanya itu di luar pansus pemilu ya berarti ya? Duitnya berapa kita nggak tahu, urusannya pemerintah mampunya berapa, untuk apa saja. Dulu kita mengusulkan misalnya di dalam undang-undang partai itu hanya diatur menyangkut 2 hal. Kalau penggunaan dana bantuan partai politik itu adalah 1 untuk pendidikan politik, 2 untuk kantor dan administrasinya. Kita mengusulkan yang ketiga, membiayai mekanisme internal demokrasi di dalam partai politik itu sendiri. Jadi pemilihan Dewan Pimpinan Cabang, DPD, DPW dan sebagainya menggunakan uang negara. Supaya apa? Supaya lahir pemimpin-pemimpin yang bukan karena menyitir istilahnya Mas Roy, bukan karena tasnya. Isi tasnya. Gitu loh. Nah, tetapi kalau di total jenderal biayanya partai-partai yang dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote itu ya memang besar. Nah, bagaimana kemampuan negara untuk membiayai? Kalau berbagai negara bisa dijadikan contoh, itu adalah untuk mempertimbangkan agar kita bisa lebih maju dalam soal memandirikan partai politik. Kapan waktu yang pansus ke Meksiko, di sana 70%. Yang 30% itu adalah untuk hal yang sifatnya fix ya, misalnya kantor dan sebagainya. Di luar kantor dan lain sebagainya itu pendidikan politik dan sebagainya adalah secara proporsional sesuai dengan
pemilih yang memilih partai tersebut atau kursinya. Begitu misalnya Meksiko begitu. dan Jerman itu ya hasil Angkanya juga adalah tergantung kemampuan keuangan negara. Tetapi kalau tiba-tiba juga diusulkan hanya Rp1.000, lo tahun 1999 sampai 2000 sudah Rp1.000 nilai uang mata pada masa itu. Kalau Rp1.000 dibelanjakan dapat 3 potong tempe. Kalau sekarang 1 potong, Pak. Kan 1 suara itu Mas seribunya. Kan 1 suara seribunya. Kalau berapa PDP berapa suara begitu kan? Kan bisa dihitung kebutuhannya. Begini, Tadi Mas Jayadi Pak mengatakan ICW menghitung juga nggak ada apa-apanya uang segitu. Kalau yang 108 itu perhitungan banyak teman-teman di Indonesia itu dia bisa membiayai sekitar paling banyak 1% dari biaya partai. Kalau berarti kalau dinaikkan jadi 1.000 ya mungkin bisa nambah jadi sekitar berapa? 5%. Enggak, saya kira perhitungan enggak linear gitu kan. Mungkin sampai 5% gitu. Jumlah kursi segala. Itu kan tetap angka yang sangat minimal. Jadi partai bisa mengabaikannya sebetulnya. Kalau misalnya ada masalah dengan pengaturan itu, dengan misalnya pertanggungjawabannya, partai bisa mengabaikan. Kalau misalnya ada masalah dengan pertanggungjawaban atas uang itu, apa hukumannya bagi partai? Misalnya uangnya nggak dikasih lagi. Partai bilang ya nggak apa-apa, nggak dikasih lagi, tahun depan uang cuma 1%, 5% gitu loh. Itu yang saya maksud. Administratif memang. Jadi dia tidak punya guna, tidak punya manfaat untuk memperbaiki pemilu menjadi lebih murah karena sistem keuangan partai lebih baik gitu loh. Lah kalau tujuan itu tidak tercapai buat apa ngasih? Lalu untuk apa ini uang 1.000? Gitu ya? Ini uang 1.000 untuk apa gitu? Pasti ada tujuannya toh. Masa pemerintah tiba-tiba ngeluarin uang 1.000 setiap suara tidak ada tujuan? Apa tujuannya? Yang paling masuk akal karena pemerintah ingin agar bargaining position antara pemerintah dengan partai-partai yang sekarang tidak cocok dengan pemerintah dalam soal beberapa item pemilu itu paling tidak ada pendekatan yang lebih baik gitu. Gitu. Dari segi dalam perspektif politik praktis itu wajar saja toh mencari cara-cara agar kita bisa berkompromi kira-kira gitu kan. Nah, masalahnya kita kan membahas apa tuh tujuannya itu gitu loh. Kita kan ingin itu tidak sekedar berhenti di transaksi politik, tapi dia membawa perbaikan. Tapi kalau yang jelas kalau dari Demokrat kita tetap konsisten, kita usulkan tidak ada presidensial threshold. Ada atau nggak ada dana bantuan parpol nih? Iyalah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Mas Arief ini bukan bagian dari lobby ya, tapi ya. Bukan. Ntar kalau misalnya mereka tetap ngotot 0%, ya biar jadi aja, nggak apa-apa, namanya pendirian kita. Kan? Itu kan kata Mas Arief kan, tapi kata Pak Agus Hermanto ada tuh komitmen. Bagaimana? Ya saya nggak tahu. Yang rapat itu kita yang di pansus, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian para pimpinan juga berpengaruh terhadap soal itu? Saya kira dalam waktu yang tersedia sampai dengan tanggal 10 kita berencana untuk mengambil keputusan tingkat 1 itu tentu lobby akan jalan ya. Nah, isi lobby-lobbynya kira-kira lobby-lobbynya adalah hanya menyangkut 5 isu strategis. Jadi tidak ada urusannya dengan soal dana bantuan partai politik. Sama sekali ya. Sama sekali karena itu ya memang tidak ada, kalau ditanya teman-teman juga tidak ada semua. Itu adalah kesepakatan semua fraksi, sebab kalau kemudian itu menjadi bargaining pasti pecah lagi fraksi-fraksi. Begitu loh. Nah, ini sekarang tinggal menyisakan 5 isu strategis sebagai satu rangkaian dalam sistem kepemiluan kita yang harus kita tuntaskan untuk dimusyawarahkan menuju mufakat. Kecuali memang sudah mentok pada tanggal 20 Juli terpaksa pengambilan keputusan berdasarkan suara tebannya atau voting. Begitu. Tapi yang soal perpu nggak ada ya? Akan dibawa ke presiden bahkan sampai mengeluarkan perpu. Ya, itu wacana yang sempat muncul. Sampai hari ini niat kita adalah mendorong semua fraksi bisa bermusyawarah untuk mencapai mufakat atas 5 isu sekaligus. Nah, kita akan melihat nanti sekarang dari soal RUU pemilunya begitu, Mas Roy. Baik. Kalau masih tetap ngotot begini, berarti musyawarah mufakat yang disampaikan oleh Adalah DPR itu kan sudah dewasa cara-cara begitu. Jadi dewasa sampai tanggal 20. Enggak apa-apa. Nanti bisa selesai. Jadi artinya ketika pasti ketemu lah gitu angkanya. Ketika kami dan beberapa kawan yang menurut kami berpikiran logis ya gitu. Karena kan pemilunya bersamaan, kok bisa tiba-tiba dapat angka itu, seberapapun angkanya pasti akan dipertanyakan. Masih di situ ya? Masih di situ. Ya, jadi enggak apa-apa. Jadi teman-teman lain kita hormati, setuju 20% gitu ya. Bahkan ada dugaan juga, wah ini untuk mendek calon lain. Ya udahlah, biarkan itu berkembang, biarkan itu selesai dan pasti akan selesai dan nanti apa akan ketemu. Kalaupun nanti tidak ketemu, memang mekanisme di DPR
voting itu juga tidak salah ya. Tapi kita sebenarnya menghindari itu ya, atau kita berusaha agar mufakat untuk mencapai musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, baik. Sekarang kalau dari soal RUU pemilu sendiri Anda melihat seperti apa, Bang Jayadi, ketika mentok di soal presidensial threshold itu ada 0%, kemudian ada 20% dan lain sebagainya. Karena begini, tidak ada alasan, tidak ada dasar atau justifikasi ilmiah yang sangat kokoh untuk mengatakan harus ada presidential threshold itu. Dari segi hukum di Indonesia memang MK mengatakan apakah akan pakai presidential threshold atau tidak itu kan apa istilahnya open legal policy. Open legal policy begitu. Tetapi kami yang belajar ilmu politik dan mempelajari sistem pemilu dan sebagainya itu tidak menemukan alasan bahwa kalau pemilunya serentak itu pakai presidential threshold dari segi konsep. Yang kedua dari segi contoh. Cek aja deh, misalnya di negara-negara Amerika Latin banyak sekali yang pemilunya mirip sama kita, Brazil, yang bersamaan, Ekuador, kemudian Argentina, banyak sekali. Tidak ada presidential threshold, pemilunya serentak. Bahkan di Brazil itu ada calon presiden independen, sehingga di putaran pertama calon presidennya banyak banget, sampai 11 kalau nggak salah, yang terakhir itu. Yang kemudian menseleksi di putaran kedua gitu. Di putaran kedua itu ada seleksi begitu. Lagi pula, jadi karena ada perbedaan itu sehingga masing-masing partai kemudian menghitung dengan caranya masing-masing gitu. Ada yang menggunakan alasan kualitas pemilu misalnya seperti PDIP, ada yang menggunakan alasan seperti Pak Roy Suryo soal nggak logis dan sebagainya. Nah di situ saya kira problem yang dihadapi sekarang. Jadi tinggal bagaimana masing-masing pihak ini untuk berkompromi. Kalau misalnya tidak alasan nanti akan ketemu begitu kan, DPR ini dewasa berarti masih mungkin geser dong. Kalaupun 1% itu presidensial threshold berarti sudah berbeda sama prinsip ya kan, 20-nya juga bergeser juga. Tapi tetap ada threshold. Poinnya kan masalahnya adalah threshold. Makanya kami tetap bertahan dengan tidak ada presidensial threshold. Ya. Udah. Itu harga mati. Ya. Berarti, itu tadi kan makanya tadi ketika disebutkan oleh Mas Roy bahwa mungkin nanti akan ketemu di titik tertentu. Ya, titik ketemunya 0%. Bukan 10 ya? Oh. Oke. Nah, itu bagaimana? Ada opsi 10 juga soal kan? lobby-lobby yang akan berjalan kalau sekarang ini ditonton kaitannya dengan pertunjukan seperti ini, pendirian, maka saya juga akan katakan tetap 20% dan 25% begitu. Nah, tetapi begini kan semangatnya sebenarnya teman-teman di Pansus terutama sudah ketemu bahwa kita musyawarahkan 5 isu strategis menyangkut sistem pemilu, yaitu proporsional daftar terbuka, tertutup atau terbuka terbatas, kemudian menyangkut ambang batas parlemen, pemerintah minta setidaknya naik berapapun kenaikannya, ada keluar wacana tentang 4% atau 5%, begitu kan, bahkan masih ada yang 7%. Juga ambang batas presiden, ada yang mengambil jalan tengah 10%, 15%, ada yang seperti kami masih 20-25%, ada seperti Demokrat 0% misalnya, begitu. Kemudian menyangkut konversi suara menjadi kursi, ada yang tetap dengan kuota hari, ada yang minta seperti kami. Jadi kemungkinan lobby-lobbynya di situ ya, justru tawar-nawarnya di situ. Justru ini kan rangkaian dari sistem kepemiluan, karena itu tidak bisa dipisahkan satu persatu. Nah, sampai sejauh mana nanti titik temunya, inilah yang sedang kita lobbykan antara fraksi-fraksi, ya. Tentu akan mengalah pada sisi ini, akan maju pada sisi yang lain dan lain sebagainya. Nah, itulah yang nanti kita harapkan bisa ada keputusan. Nah, keputusannya seperti apa? Ini sedang kita diskusikan terus, begitu kan? Jadi bukan lobbynya thresholdnya naik atau turun begitu, tapi kompensasinya nanti di soal yang lain tadi begitu ya? Di antara 5 isu ini, tetap 5 itu tidak ada urusannya dengan bantuan partai politik dan sebagainya, tidak ada urusannya. Jadi tidak dalam konteks berbarter untuk menyelesaikan undang-undang pemilu, maka pemerintah memberikan tambahan dana bantuan partai politik, tidak ada urusannya sama sekali. Karena itu adalah isu yang sejak awal sudah menjadi kesepakatan antara seluruh fraksi dengan pemerintah di Komisi 2. Nah, karena di Pansus, di Pansus umumnya atau sebagian besar anggota Komisi 2
Dan pada saat itu kita menyoal bagaimana membangun sistem pemilu yang murah, yang tidak biaya tinggi, agar tidak memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi, maka kembali diingatkan pemerintah tentang bantuan dana untuk partai politik. Jadi sebenarnya sesuatu yang mengalir begitu saja, tidak ada urusannya dengan transaksi atau Ini kayaknya setelah ini Pak Roy Suryo akan ketemu sama Pak Agus Hermanto ini. Oh enggak, sudah sudah clear. Jadi artinya biarkan itu menjadi pertanyaan juga, biarkan itu menjadi wacana. Nggak apa-apa, memang harus dikritisi. Jadi dikritisi supaya jangan sampai itu terjadi. Tapi kami sekali lagi percaya, ya bahwa Pak Agus pun juga percaya bahwa insya Allah ya kita berhusnuzon itu tidak akan terjadi. Ya memang tidak ada barter. Iya. Kalau tidak akan apa sudah tidak ada pastinya. Tidak terjadi barter. Kalau barter fraksi kami meskipun fraksi pemerintah pasti menolak keras. Betul. Gitu loh. Tadi merujuk pada cara menghitung tentang menganalisis tentang dana bantuan politik, saya setuju sekali dengan Mas Jayadianan. Tidak itu, gitu loh. Bagaimana kemudian tentang kemandirian partai politik itu pada saat itu terkait dengan pembahasan sistem pemilu yang murah. Itulah wacana itu muncul. Nah kebetulan saat ini undang-undang pemilu belum selesai, Pak Mendagri ngomong lagi soal itu. Kemudian otak-atik gato orang-orang gitu loh. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita kembali ke soal bantuan dana partai politik yang akan dinaikkan menjadi kurang lebih 10 kali lipat dari yang sekarang. Kalau bahasa Mas Arief boleh lah ya, itu kembali ya ke... Bukan 10 kali lipat, 1.000 perak. Oh, dari 108, Mas. Nanti orang bayangkan dipikir 1 miliar 10 kali lipat. Oke. Bang Jayadi, Anda bilang tadi supaya lebih tepat guna ketika ini akan dinaikkan begitu. Harus kepada merevisi undang-undang partai politiknya begitu. Dan sekarang sudah prolegnas sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Arief juga sampai mana sih sebenarnya sekarang ini untuk revisi undang-undang partai politik, dan memang apakah itu tepatnya dimasukkan dalam konteks rancangan undang-undang partai politik, revisi undang-undang partai politik? Ya, terkait bantuan. Ya, saya kira kalau reformasi sistem kepartean secara total ada dua rancangan undang-undang. Yang pertama adalah rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu, dia sangat terkait. Tetapi yang paling pokok itu adalah undang-undang partai politik itu sendiri. Undang-undang partai politik itu ada undang-undang nomor 2 tahun 2008, beserta perubahannya 2 tahun 2011. Itulah yang mesti diperbaiki. Dan sebenarnya sudah diagendakan dalam program legislasi nasional. Tetapi begini, ini kan juga mesti tahu sebagian besar dari mereka yang concern pada pembahasan undang-undang bidang politik itu sekarang sedang membahas undang-undang penyelenggaraan pemilu. Karena itulah kemudian disepahami bersama bahwa pasca selesainya RUU pemilu kita masuk pada 2 undang-undang yang terkait bidang politik juga. Satu adalah rancangan undang-undang tentang partai politik yang baru, dan kemudian kedua adalah MD3. MD3 juga ada 2, satu untuk menyelesaikan situasional sampai 2019, satunya ada yang digunakan permanen untuk pasca 2019. Jadi memang akan dirubah semuanya ya. Begitu. Jadi itulah yang dipahami sebagai politik legislasi yang akan ditempuh di DPR bersama pemerintah. Cuman memang sekarang Mendagri muncul lagi dengan karena itulah menurut saya kurang tepat untuk tiba-tiba menaikkan subsidi negara untuk partai politik sekarang ya akan lebih karena akan menimbulkan spekulasi begitu. Seperti yang tadi seperti analisis yang muncul, tadi itu ya. Apalagi ada anggota pimpinan DPR yang mengatakan memang ada komitmen kan gitu. Sebaiknya pemerintah ya kalau pemerintah mencari-cari penjelasan mengapa menaikkan angka 1.000, kalau alasannya itu untuk memperbaiki atau menyehatkan sistem kepartaian itu pasti nggak akan diterima orang. Karena 1.000 udah pernah kita pakai tahun 99. Hasilnya sama ya. Kalau alasannya untuk lalu pemerintah mencari alasan lain kan gitu. Nah, jadi sebaiknya karena itu kurang tepat sekarang untuk menaikkan subsidi itu kan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Sekalian dibahas ketika membahas nanti kalau membahasnya dalam kerangka reformasi sistem kepartaian supaya lebih komprehensif, supaya kajiannya lebih jelas. Kajiannya sudah banyak, tinggal pemerintah dan DPR melihat mana kajian yang paling pas
dan cocok dengan situasi dan kondisi, termasuk kondisi keuangan negara yang kita miliki. Nah, Demokrat setuju melihat itu diungkapkan sekarang atau disetujui sekarang? Sekali lagi kami sama sekali tidak berpretensi mau naik sekarang, mau tidak masalah. Jadi artinya silahkan saja. Dan memang kebetulan kan Pak Mendagri mengumumkan sekarang. Jadi ngikut aja nih Demokrat? Ya, ngikut, nggak artinya ngikut karena memang bukan kami yang berinisiasi itu. Jadi artinya siapa yang berinisiasi, siapa yang menebar benih ya tapi yang kan akan mendapatkan lah. Tapi uangnya Demokrat dapat juga dong nanti. Loh, tapi kan paling ya tidak termasuk kecil, yang paling gede kan yang suaranya besar. Jadi sekali lagi kami tidak berkepentingan ya itu mau dinaikkan atau tidak ya, dan tidak ada hubungannya dengan soal sikap politik. Ya, jadi kami clear di situ. Tapi kalaupun ditanya setuju nggak naik, ya untuk pendidikan politik yang lebih baik, ya setuju, tapi tetap tidak boleh digunakan untuk hal misalnya pembelian gedung, kemudian sarana dan prasarana. Ini untuk pendidikan politik saja. Aturannya memang tidak boleh soalnya. Nah itu, makanya itu. Dan itu sudah kita buat detail. Zaman Pak SBY sudah sangat detail. Jadi kalau disebutkan cukup merubah PP saja menurut Anda? Nggak bisa, karena kalau saya malah tidak hanya untuk pendidikan politik, dia harus mengcover juga sejumlah biaya yang selama ini bergantung kepada sejumlah orang kuat secara keuangan baik di luar partai atau dalam partai. Karena itu salah satu sumber tidak sehatnya kehidupan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Karena itu peraturan mengenai penggunaan uang dari subsidi negara untuk parpol itu harus diubah juga, harus disesuaikan. Yang mana yang paling cocok untuk memperbaiki demokrasi internal misalnya di partai politik. Misalnya kalau seperti apa sih contoh realnya dari penelitian Anda misalnya seperti apa? Misalnya kan dana operasional, atau yang dicontohkan oleh Mas Arief tadi soal pemilu internal di partai gitu. Ketua umum segala macam. Pemilihan ketua umum dan sebagainya. Selama ini kan mengandalkan sejumlah uang yang kita tidak anggaplah tidak jelas dari mana. Pokoknya uang itu ada di kandidat gitu. Nah, kalau misalnya ada subsidi negara untuk soal itu misalnya ini ya, maka itu bisa diawasi dengan lebih jelas. Sehingga ada pertanggungjawaban publik yang lebih jelas pula. Kalau sekarang kita nggak bisa. Bukan ada dominasi dari pengusaha tertentu yang ada di partai. Kan publik negara tidak bisa mengaudit kan. Kalau mengarah ke tertentu ini, pengusaha tertentu. Ini umum lah ya. Umum. Ya, kalau sekarang kan nggak bisa. Uangnya uang swasta kan gitu. Nggak bisa dimintai pertanggungjawaban publik gitu. Tapi kalau uangnya uang negara itu bisa dimintai pertanggungjawaban publik gitu. Lalu bisa dibuat pembatasan. Misalnya untuk kampanye internal partai hanya boleh sekian misalnya dan seterusnya. Nah, bagaimana melaksanakannya tentu nanti kembali kepada penegakan hukum, law enforcement begitu. Menurut Anda memang harus dirubah dari undang-undang politiknya, bukan hanya sekedar merevisi PP-nya saja? Ya, kalau mau mereformasi secara menyeluruh memang harus perubahan undang-undang partai politik. Tadi makanya saya awali, kalau sekedar hanya menaikkan jumlah uangnya cukup berubah peraturan pemerintah, Permendagri dan PMK-nya, peraturan Menteri Tapi itu Keuangan. nanti Mas Arief juga akan mengkritik pemerintah menurut Otomatis kalau kita mau menyatakan bahwa reformasi sistem kepartean kita menjadi penting dan menemukan urgensinya untuk pembenahan satu sistem yang lebih baik dalam bidang politik, maka seluruhnya memang harus dirubah begitu. Nah, untuk merubah ini kan mesti ada titik temu juga antara fraksi-fraksi dengan pemerintah untuk menata bagaimana pembangunan sistem politik kita ke depan. Politik kita itu seperti apa di masa yang akan datang, apakah sekedar menguntungkan kepentingan sempit, pragmatis, transaksional, kelompok politik tertentu, atau adalah kembali kepada tujuan pokok bernegara. Itulah yang selalu kami ingatkan. Fraksi PD Perjuangan selalu mengingatkan kembali pada tujuan pokok bernegara. Yang paling prinsip di dalam membangun sistem politik kita, ya presidensialisme yang kuat, pemerintahan efektif, dan itu mandat semua. Multipartai sederhana, tentu secara bertahap, bukan pengertiannya pemberangusan partai-partai, begitu loh. Nah ini kan yang harus dikelirkan sejak awal, gitu loh. Kalau ini clear, saya kira akan sangat mudah bagi kita semua, fraksi-fraksi dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai rancangan undang-undang di bidang politik. Baik, kita sementara akhirnya sampai di sini. Nanti kita akan lihat nanti seperti apa. Tampaknya tidak akan berakhir ya. Tidak akan berakhir. Kita tunggu nanti penjelasan lebih lanjut dari Pak Agus Hermanto, dari juga Mendagri, apakah sekedar menaikkan angkanya saja atau tidak. Terima kasih Mas Roy Suryo, terima kasih juga Pak Jayadi Hanan dan juga Mas Arief telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.